Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Haryanto dari kelas 06 SMJP 023, ruang 537. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain produk dan jasa atau pengembangan produk. Pertama-tama, kita akan membahas produk dan jasa. Apa sih produk dan jasa itu? Produk adalah objek yang sangat vital yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mendatangkan keuntungan dan menjaga aktivitas operasional dan kesehatan keuangan perusahaan. Dalam menghasilkan produk, perusahaan hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk yang baik adalah kunci sukses dari sebuah perusahaan. Apapun yang kurang dalam menentukan strategi produk dapat menghancurkan perusahaan. Produk diciptakan, kemudian dimanfaatkan, sesudah itu usang dan dibuang, digantikan dengan produk yang baru. Produk sama halnya dengan makhluk lain, yang diciptakan akan berakhir dengan kematian. Sebelum produk lama mati, biasanya didahului munculnya generasi produk baru. Hingga jangka waktu tertentu, produk generasi baru pun akan menjadi usang, dan digantikan oleh produk generasi berikutnya. Begitulah seterusnya, sambung menyambung menjalin keabadian. Jasa. Jasa pada umumnya diartikan sebagai pelayanan, karena kegiatan operasionalnya berhubungan langsung dengan konsumen. Sebagian besar definisi jasa menekankan ketidakmampuan jasa untuk diraba atau ingatability sebagai kebalikan dari kemampuan untuk diraba atau tangibility dari suatu barang. Definisi ini tidak memuaskan sebab tidak mengatasi sifat fundamental jasa. Menurut Schroeder, jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Menurut Heiser, jasa sebagai segala sesuatu yang termasuk di dalamnya perbaikan dan perawatan, pemerintahan, restoran dan penginapan, transportasi, asuransi, perdagangan, keuangan, real estate, pendidikan, hukum, kesehatan, hiburan, dan profesi lainnya. Lalu kita akan masuk ke desain produk. Desain produk adalah sebuah proses mulai dari membayangkan sebuah desain, menciptakan, dan memperbaikinya yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunaan secara spesifik. Kunci keberhasilan dari sebuah desain produk adalah mengerti secara menyeluruh terkait user, karena mereka yang akan menggunakan produk tersebut. Dalam sebuah desain produk, akan menggunakan kemampuan seperti empati dan observasi, yang digunakan untuk memahami user seutuhnya, mulai dari kebiasaan tingkah laku, kebutuhan, dan keinginan. Selain itu, desain produk juga bermanfaat untuk kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Lalu ada tujuan desain produk untuk pengembangan bisnis. Desain produk sangat berperan dalam pengembangan bisnis. Seorang desainer produk akan secara konsisten memastikan bahwa produk tetap cocok dengan kondisi pasar saat ini. Kita mungkin sudah sering mendengar peran dari UI atau UX designer yang berperan dalam integrasi produk keseluruhan dan menghasilkan produk yang memuaskan untuk user. Namun, peran desain produk tidak hanyalah itu, melainkan lebih luas, yaitu memonitor posisi dari sebuah brand di pasar dari waktu ke waktu. Dalam sebuah rangkaian proyek pengembangan produk, seorang desainer produk akan mengawasi desain secara keseluruhan dan memberikan penjelasan kepada stakeholder mengenai return of investment atau ROI. Pengamatan dalam desain produk juga sangat penting untuk memastikan sebuah brand mampu berkompetisi. Lalu ada ruang lingkup desain produk. Karena tujuannya yang cukup penting untuk pengembangan bisnis, maka desain produk tidak hanya terbatas desain saja, melainkan ada beberapa hal lain yang menjadi ruang lingkup dari desain produk itu sendiri. Berikut beberapa ruang lingkup dari desain produk. Yang pertama, ada riset user atau pengguna. Sebelum memutuskan melakukan desain produk, tentunya kita ingin mengetahui solusi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh user. Kita harus memahami motivasi, aspirasi, dan tujuan yang dicapai oleh user. Untuk mencapai hasil riset terbaik, kita akan bekerja sama dengan producer manager, UX research, produk, insight, dan stakeholder lainnya untuk menentukan target user.
Masalah yang mereka hadapi tentunya KPI yang ingin dicapai dari produk yang akan dibuat. Lalu yang kedua ada prototipe dan desain. Lalu, setelah menentukan siapa user dan apa masalah dari user, akan melakukan desain produk yang masih dalam bentuk draft. Selanjutnya, dengan menggunakan tools desain, tim akan membuat prototype desain. Dalam proses prototyping ini, tim akan menguji desain secara visual dan bagaimana interaksinya dengan pengguna. Selain interaksi yang baik dengan pengguna, prototype ini juga perlu mengikuti prinsip desain dari perusahaan. Lalu yang ketiga ada uji produk. Setelah prototype selesai, tim akan bekerja sama dengan UX Research untuk mencari user yang sesuai untuk menguji produk. Ada berbagai metode untuk menguji desain produk yang biasa digunakan seperti tree testing, A atau B testing, survei, interview, dan live beta. Lalu yang keempat ada desain produk lanjutan. Dengan memanfaatkan feedback dan data dari user, kemudian akan melakukan desain produk lanjutan. Hal ini untuk memastikan bahwa produk dapat benar-benar menyelesaikan masalah user saat peluncuran produk. Yang kelima, ada launching dan monitoring. Setelah desain produk selesai, kita akan kerjasama dengan tim engineering untuk membangun produk sesuai blueprint desain yang ada. Hal ini juga untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan desain dan tidak memiliki bugs. Setelah produk diluncurkan, pekerjaan tidak selesai begitu saja. Lalu di sini ada jenis desain produk. Dalam desain produk, ada 3 jenis desain produk utama yang perlu diketahui. Masing-masing jenis produk ini memiliki fungsi masing-masing yang sangat penting. Yang pertama ada sistem desain. Seperti namanya, sistem desain berarti menitikberatkan pada sistem dalam produk. Sehingga salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah informasi arsitektur. Kita harus mampu mengelola informasi agar menjadi sebuah sistem desain yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Contoh nyata dari sistem desain ini adalah ketika kita belanja di supermarket. Ketika kita berada di supermarket, kita akan menemui berbagai solusi sistematis yang dibangun. Dalam sebuah model hanya untuk transaksi jual beli. Mungkin tanpa kita sadari, lorong-lorong dan rak pada supermarket sudah disusun sedemikian rupa agar menyesuaikan antara kebutuhan user. Dalam hal ini, pengunjung supermarket dan kebutuhan bisnis. Lalu yang kedua ada proses desain. Setelah kita memiliki sistem dalam sebuah desain produk, selanjutnya perlu memperhatikan proses desain. Berkaca dari contoh pengalaman berbelanja di supermarket tadi, kita akan melalui berbagai proses pembayaran untuk membawa belanjaan pulang. Nah, pada saat proses pembayaran ini, ada berbagai cara yang bisa kita tempuh seperti mengantri secara konvensional untuk menunggu barang kita dipindai oleh kasir, atau melakukan self-checkout seperti yang sudah mulai ada di beberapa supermarket. Ada berbagai variabel dalam proses desain yang merupakan bagian dari desain produk ini, sehingga kita harus memikirkan dengan seksama. Lalu yang ketiga ada interface design. Sebuah desain produk dapat menentukan kemampuan, efisiensi, kecepatan, dan keandalan dari desain interface. Ada berbagai kemungkinan interface desain yang bisa ditawarkan kepada user. Misal saja, contoh pada supermarket, saat kita memilih self-checkout, kita akan melihat interface berupa barang-barang apa saja yang bisa kita beli berikut total harganya. Interface desain memang berbeda-beda, namun ada satu tujuan yang pasti, yaitu memuluskan pengalaman user memakai sebuah produk. Setiap tantangan yang muncul dalam interface desain harus dipertimbangkan matang-matang dan diselesaikan. Pasalnya, jika tidak dibuat semulus mungkin, desain produk akan gagal dan membuat user beralih ke produk lain. Lalu di sini kita akan membahas faktor desain produk.
Menurut Richard Bikes, ada 3 faktor yang perlu diperhatikan pada desain produk dan jasa. Yang pertama, yaitu kesamaan dengan layanan yang dijalankan saat ini. Artinya, bahwa layanan baru harus sesuai dengan layanan pelanggan yang dijalankan saat ini. Contohnya, Disneyland mulai menempatkan para pegawai yang telah dibekali kamera di sekitar taman yang lokasinya menarik. Kemudian, mereka bertugas menawarkan untuk mengambil gambar pengunjung yang kemudian dapat dilihat secara online. Sebagai bagian dari pemberian layanan yang lebih baik untuk mewujudkan harapan pelanggan dan merekamnya. Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan yang sangat sesuai. Lalu yang kedua ada kesamaan dengan proses yang dijalankan saat ini. Gagasan yang sangat luar biasa pun terkait layanan membutuhkan dukungan operasional agar dapat terlaksana. Contohnya, toko bahan makanan yang memutuskan memberikan tawaran layanan pesan antar ke rumah. Meskipun hal itu tampak seperti sebuah pengembangan layanan yang logis, bentuk layanan tersebut memerlukan kemampuan operasional yang benar-benar baru, seperti penyortiran produk makanan yang tidak tahan lama dan pengiriman makanan beku kepada pelanggan. Yang ketiga, ada pertimbangan finansial. Pendesainan dan implementasi sebuah pelayanan baru memakan biaya dan harus dipertimbangkan secara finansial. Meskipun pendesainan dan implementasi sebuah pelayanan baru sering dianggap hal positif yang akan mendatangkan keuntungan, hal tersebut dapat juga hanya sekedar layanan baru supaya tidak kehilangan para pelanggan yang penting. Lalu kita akan masuk ke proses pengembangan produk. Proses pengembangan produk merupakan langkah-langkah dasar yang diperlukan untuk mendesain sebuah produk. Proses ini mempresentasikan urutan dasar dari langkah-langkah dan aktivitas-aktivitas yang diterapkan perusahaan untuk menyusun, mendesain, dan menjual produk ke pasar. Sebagian besar tugas ini lebih banyak melibatkan aktivitas intelektual daripada fiksi. Beberapa perusahaan menetapkan dan melaksanakan proses pengembangan yang tepat dan terperinci, sedangkan perusahaan lain bahkan tidak dapat mendeskripsikan proses mereka. Setiap organisasi menerapkan proses yang berbeda dengan organisasi lainnya. Sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus kas, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Sebuah perusahaan harus mempunyai dana untuk mengembangkan produk. Memahami perubahan yang terus-menerus terjadi di pasar, mempunyai potensi yang memerlukan dan juga sumber daya. Sistem pengembangan produk tidak hanya menentukan keberhasilan produk, tetapi juga masa depan perusahaan. Pengembangan produk dapat dilakukan apabila perusahaan dapat menciptakan segmen pasar yang baru, serta kebutuhan yang berkaitan dengan sumber daya yang tersedia. Sistem pengembangan produk baru sangat berguna sebagai cara untuk mencapai kesuksesan perusahaan di masa depan. Langkah-langkah dalam pengembangan produk menurut Kosasih. Yang pertama ada pemilihan produk, yang kedua rancangan awal, yang ketiga konstruksi prototype, yang keempat testing, dan yang kelima ada final design. Ada beberapa alasan mengapa pemilihan produk harus dilakukan. Yang pertama, alasan pertimbangan pemasaran, kedua alasan keuangan, yang ketiga alasan teknis. Berdasarkan ketiga pertimbangan tersebut, pemilihan produk harus menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, harga jual produk. Apakah konsumen mau menerimanya? Kemudian, kualitas produk. Apakah perusahaan mampu membuatnya? Yang ketiga, ada volume penjualan. Apakah di atas break-even? Yang keempat, ada kemampuan teknik. Apakah teknologi yang dimiliki mampu mengolahnya? Yang kelima, ada daya saing. Bagaimana kondisi daya saing produk perusahaan dibanding produk pesaing? Yang keenam, ada strategi korporasi. Apakah produk sesuai dengan strategi korporasi? Pemasaran harus menjadi pertimbangan utama karena kemampuan produk yang akan dibuat pada akhirnya akan diuji di pasar. Di sisi lain, pasar merupakan kumpulan konsumen yang memiliki berbagai keinginan yang tidak
mungkin seluruhnya dipenuhi oleh perusahaan. Perusahaan harus memfokuskan diri pada pembuatan produk yang bisa memuaskan keinginan konsumen pada segmen tertentu. Segmen ini bisa berdasarkan geografi, demografi, psikografi, atau berdasarkan perilaku seperti tanggapannya terhadap merek tertentu. Pertimbangan keuangan harus didasarkan pada biaya-biaya yang bakal timbul dan revenue yang dihadapkan. Kemampuan teknis berarti keterampilan karyawan dan teknologi dalam membuat produk. Suatu ide mungkin memiliki prospek pemasaran yang bagus, tetapi prospek itu memerlukan persyaratan kualitas produk tertentu. Apabila peralatan yang dimiliki tidak memadai, ada dua kemungkinan yang harus ditempuh, yaitu mengganti peralatan atau membatalkan ide. Bila peralatan diganti, harus diikuti oleh pelatihan tenaga kerjanya. Bila pilihan produk telah ditetapkan, rancangan telah ditemukan, prototipe telah dipilih, maka spesifikasi produk disusun untuk menentukan jumlah dan jenis bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, testing harus dilakukan untuk sampai pada desain akhir. Testing ini diperlukan karena pasar pada hakikatnya mengharapkan agar produk tidak memiliki cacat. Selain itu, testing dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya bagian yang terlewatkan dalam perencanaannya. Lalu kita akan masuk ke inovasi dan teknologi. Permintaan suatu produk selalu berubah seirama dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Perubahan permintaan ini bisa terjadi karena perubahan selera ataupun pendapatan yang secara keseluruhan disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama, ada perubahan ekonomi. Yang kedua, perubahan jumlah penduduk dan kondisi sosial. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, perubahan politik. Dari keempat penentu perubahan di atas, teknologi merupakan dimensi yang sangat menentukan. Karena perubahan teknologi, produk yang dihasilkan juga menjadi berubah. Pada gilirannya, perubahan produk ini merubah selera konsumen dan minat untuk membeli. Munculnya produk baru akan menyisihkan produk lama. Terjadilah persaingan untuk menciptakan produk baru. Setiap perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan produk yang lebih menarik lagi bagi konsumen untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Dalam menciptakan produk baru, inovasi merupakan fundament yang menentukan keberhasilan perusahaan. Inovasi merupakan cara di mana produk, bahan-bahan, tahapan-tahapan pengolahan, metode, teknologi diperbarui dan diperbaiki, dan pelayanan dikembangkan untuk menambah nilai sesuai dengan keinginan lingkungan. Usaha-usaha inovasi secara jelas akan terlihat di dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, baik yang bersifat basic, research, ataupun applied research. Usaha-usaha ini akan ditentukan pula dalam pengembangan produk atau pengembangan pasar. Basic research akan berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan mungkin merupakan pengetahuan yang sama sekali belum diketahui oleh perusahaan. Hasil dari basic research ini selanjutnya akan dikembangkan ke applied research untuk menciptakan produk baru. Ketika penemuan produk baru ini akan dikembangkan secara besar-besaran menjadi sebuah industri, maka semua kegiatan dalam industri tersebut harus berubah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.